Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membahas alur cerita dari buku harian seorang istri pada episode 282. Bermulai dari Nana yang diserang preman kampung, di mana Nana berhasil lolos. Pak Dewa, Pak Arman, dan security itu datang dan terjadilah adu smackdown. Tapi berkat kekuatan Pak Arman yang seperti Iron Man, Pak Arman berhasil melumpuhkan mereka setelah terjadi saling kejar. Bahkan mereka saling kejar sampai ke sungai, dan dari aksi tersebut bisa kita simpulkan bahwa Pak Arman berhasil meluluh lantahkan mereka. Nana yang terlihat pucat langsung dibawa untuk ditangani. Alia sangat kesal melihat Nana yang semua orang peduli padanya. Beralih ke Kevin yang diam-diam membongkar lemari Alia untuk mencari sesuatu yang bisa menjawab siapa ibu kandungnya Pasha. Kevin pun menemukan kalung, tapi Kevin tidak membuka isi kalung tersebut karena menganggap itu hanya koleksi Alia semata. Kita kembali ke perkebunan, di mana Nana sedang istirahat akibat insiden tadi. Alia pun datang dan mengintip. Tapi Pak Arman yang tahu kedatangan Alia sengaja membesarkan suaranya agar Alia tahu bahwa Pak Arman, Nana, dan Dewa sudah sama-sama panggil anak dan Dedi. Alia sangat kaget dan tidak menyangka kok bisa semua itu bisa terjadi. Apakah Dewa sudah tahu siapa bapak kandungnya? Alia pun kecewa dengan semua itu, karena menurutnya percuma dia mencari tahu dan akan membongkar rahasia Dewa adalah anak kandung Pak Arman ke keluarga Buana kalau itu semua tidak mengubah segalanya. Alia pun beranggapan bahwa Dewa, Nana, dan Nenek Ratu sudah tahu semuanya dan menerima bahwa Pak Arman memang anak kandungnya Dewa. Nana juga melihat Alia, dan akhirnya Nana pergi mengunjungi Alia untuk menanyakan sedang apa di sana. Tapi Alia beralasan ada hubungan bisnis dengan Pak Arman. Alia pun lantas pergi. Secara tak sengaja, Alia melihat foto Pak Arman yang mengingatkannya tentang foto yang didapat di gudang. Nana pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Kok bisa Pak Arman ada di foto di gudang kemarin? Tak lama Dewa dan Pak Arman datang. Dewa, Nana pamit pergi. Disinilah kita tahu bahwa Dewa memang anaknya Rama Buana. Pak Arman dulu tidak pernah menyentuh Bu Parah, tapi rahasia itu akan disimpan oleh Pak Arman selamanya. Beralih ke kafe, di mana Nana melihat Ibu Diana yang duduk sendirian. Nana yang merasa bersalah akibat kejadian di butik Tempo dulu mendatangi Ibu Diana dan meminta maaf. Ibu Diana pun luluh dengan kata Nana, hingga Ibu Diana memaafkan Nana. Suasana terlihat mengharukan. Ibu Diana terus saja memandang Nana dan berangan-angan seakan dia melihat anak kandungnya. Begitupun dengan Nana, di dekat Ibu Diana seakan-akan dia merasa di dekat ibu kandungnya. Dari kejauhan, Alia dan Kevin sedang ngobrol tentang kegagalan Alia yang kerjasama dengan perusahaan Pak Arman. Alia pun berencana untuk membongkar kasus kematian suaminya di pertemuan bisnis nanti, agar semua orang mengetahui kejahatan Ibu Parah dan perusahaan Buana jatuh reputasinya. Saat sedang asik mengobrol, Alia tidak sengaja melihat Bu Diana dan Nana di satu meja. Alia takut jika sampai Bu Diana tahu bahwa Nana adalah anak kandungnya. Alia pun merencanakan sesuatu. Kembali ke Bu Diana dan Nana, di mana Bu Diana menanyakan siapa nama Nana, dan Nana memberitahu namanya. Sementara di lain sisi, Kevin dan Alia sedang sibuk akan membuat kompor meledak. Bukannya berbuah manis, Alia tersangkut di pintu yang membuatnya tidak bisa kemana-mana.
Di saat yang bersamaan, Bu Diana akhirnya menanyakan nama adiknya Nana. Dan di saat Nana mau jawab, kompor itu meledak. Nana yang melihat itu adalah Alia bergegas mengejarnya. Bu Diana berusaha mencegah karena ingin tahu nama adiknya Nana. Tapi Nana melanjutkan perjalanannya mencari Alia. Scene berpindah ke Pasha yang masih saja ingin mencari tahu kata-kata Alia tentang ibu kandungnya. Pasha pun langsung ke rumah Bu Nawa untuk mencari informasi terkait hal itu. Pasha pun menemukan setumpuk berkas dan membongkarnya satu persatu. Dan sampailah di mana Pasha menemukan catatan medis Bu Nawa, yang dimana catatan tersebut memvonis Ibu Nawa pernah melakukan operasi pengangkatan rahim. Dan itu terjadi di 5 tahun sebelum Pasha lahir, yang artinya mustahil Bu Nawa bisa melahirkan Pasha. Dan akhirnya Pasha tahu bahwa dia bukan anak kandung Ibu Nawa. Akhirnya Pasha menelpon Alia minta ketemu. Alia pun yang baru saja selesai ngumpet dari kejaran Nana bergegas pergi. Kevin yang curiga mengikutinya dari belakang. Beralih ke Bu Parah yang mendatangi psikiater untuk membuat surat keterangan medis di mana surat tersebut berisikan Alia yang menderita penyakit mental agar Alia tidak diterima di tempat kerja manapun. Tapi Bu dokter tersebut tidak mau karena sudah disumpah jabatan kode etik kedokteran. Bu Parah yang melihat form kosong di meja tersebut nekat mengambilnya dan membuat surat keterangan palsu tentang Alia dengan menderita sindrom akut, di mana Alia selalu merasa menjadi korban kejahatan yang selalu tersakiti. Bu Parah pun memberikan hasil itu ke HRD perusahaan Buana untuk menaruhnya dalam laci Alia. Entah apa rencana Bu Parah, nanti kita akan tahu. Scene berpindah ke Buana Corp, di mana Dewa dan Nana sedang bermesraan. Tiba-tiba Dewa mendapat telepon yang memberitahunya rapat dimajukan. Hingga akhirnya Dewa pergi. Nana yang sendirian di ruangan Dewa mencari tahu informasi tentang rejak rekam medisnya Alia. Dan benar saja Nana menemukan ada keganjalan tentang biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Alia ke dokter psikiater. Itu berarti Alia memang pernah ke psikolog. Tapi sebelumnya semua data itu sudah disabotase oleh Bu Parah guys ya. Oke lanjut. Nana yang heran memprint out surat tersebut dan akan menunjukkannya ke Dewa. Dan saat Dewa kembali, Nana benar menunjukkan surat tersebut. Dewa pun curiga dan langsung memeriksa ke ruangan Alia dulunya. Dan Pak Dewa menemukan satu lembar kertas di lacinya Alia, di mana surat tersebut adalah surat yang ditulis Ibu Parah. Dewa pun mengecek nama karyawan di perusahaan Buana dan Dewa tidak menemukan nama peran suaminya Alia. Iyalah kan data perusahaan sudah disabotase kan sama Ibu Parah. Oke lanjut. Maka semakin yakinlah Dewa dan Nana bahwa Alia menderita gangguan jiwa. Scene berganti ke Pasha dan Alia. Pasha menunjukkan hasil rekapan medis Bu Nawa yang pernah angkat rahim itu. Kemudian Pasha meminta mengembalikan kalung itu untuk tahu siapa ibu kandungnya Pasha. Tapi Alia tidak memberikannya dan tetap memberikan syarat pada Pasha untuk mengikuti segala kemauannya. Tapi Pasha tidak mau. Kevin yang mendengar dari kejauhan tentang kalung itu ingat akan kalung yang sempat ditemukan Kevin di kamarnya Alia kemarin. Kevin pun pergi untuk mencarinya kembali. Pasha yang marah dengan Alia lekas pergi. Scene berpindah ke rumah Bu Sari di mana Kevin ternyata belum sampai di sana untuk mencari kalung tersebut. Bu Sari terlihat mengambil kalung itu dan menyembunyikannya di bawah kasur karena takut ketahuan oleh Kevin. Tapi naasnya Kevin sudah sampai di rumah dan melihat semua itu.
Kevin pun menemukan kalung tersebut dan akhirnya dia tahu bahwa Pasha adalah anak kandungnya Ibu Sari. Kevin pun sangat kaget dan beranggapan pantas saja Ibu Sari selalu membela Pasha. Oleh sebab itulah Kevin menganggap dirinya sudah tidak berguna bagi Ibu Sari. Berpindah ke pertemuan tender perusahaan di mana Pak Dewa sedang persentase proyeknya. Tiba-tiba Alia memotong persentase tersebut. Dan benar saja Alia membongkar kasus kematian suaminya yang dilakukan oleh keluarga Buana. Dengan maksud klien marah ke perusahaan Buana. Tapi bukan berbuah manis, Dewa membantah dan menunjukkan bukti surat dari psikiater dengan memvonis Alia menderita sindrom halusinasi akut. Dengan begitu, Alia dan Kevin diusir paksa oleh klien tersebut. Aduh, begitu banget ya nasibnya Alia. Lanjut. Di luar, Pak Kevin marah-marah pada Alia dan menyuruh Alia membuktikan bahwa dia tidak benar menderita sindrom halusinasi karena Kevin juga tidak mau mempunyai rekan bisnis yang menderita gangguan jiwa. Oleh karena itu, Alia pun juga penasaran akan suaminya yang tidak dianggap pernah bekerja di perusahaan Buana. Alia pun mendatangi Roni untuk meminta data karyawan dulu, karena Ibu Farah sudah menghapus data tentang peran suaminya. Roni pun meminta syarat jika mau data karyawan, Alia harus mau jadi sekretarisnya Roni. Tapi tentu saja Alia tidak mau dan pergi. Scene berganti ke Nana di mana Bu Diana datang untuk memesan butik. Nana pun melukiskan baju sesuai yang Ibu Diana mau. Sampai akhirnya Bu Diana bertanya tentang nama ayahnya Nana. Episode pun bersambung. Jadi episode yang menegangkan ya, di mana hampir saja Bu Diana tahu bahwa Nana adalah anak kandungnya. Dan Pasha juga tahu bahwa ternyata Ibu Nana bukan ibu kandungnya. Waduh, nggak sabar ya, di mana Pasha akhirnya tahu bahwa Dewa adalah kakaknya. Oke, saksikan ya terus channel ini dan jangan sampai ketinggalan, lupa like dan subscribe-nya supaya semakin berkembang channel ini. Assalamualaikum.